Hello everybody, apa kabar teman-teman mahasiswa jurusan akuntansi Poltek Negeri Malang? Sekarang kita sudah masuk ke bab 9, bab pamungkas dari mata kuliah komunikasi bisnis kita. Nah, ini teman-teman juga sudah baca ya wawancara pekerjaan. Adakah dari antara Anda pernah mengikuti wawancara pekerjaan? Oke, yes, mungkin majority dari kita tidak pernah atau belum pernah merasakan ya bagaimana tegangnya menghadapi wawancara pekerjaan. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi ini, kita nanti sudah siap. Walaupun belum berpengalaman, tapi kita bisa mendapatkan gambaran dari materi ini dan juga nanti bisa mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Terutama ketika nanti kita sudah masuk di semester akhir, biasanya mahasiswa Poltek ini sudah pada yang namanya ikut wawancara kerja. Ya, dibantu, dicomblangi oleh JPC biasanya, dan banyak sekali mahasiswa yang bekerja, sudah diterima bekerja sebelum graduasi, sebelum wisuda. Nah, apakah Anda salah satunya? Nah, teman-teman berarti harus perhatikan bab ini yang sangat penting ya. Oke, setelah mempelajari materi ini, nanti Anda diharapkan dapat memahami apa itu wawancara dan juga dapat melakukan wawancara atau menjawab pertanyaan sesuai dengan teori-teori yang sudah diberikan. Nah, teman-teman, di modul juga dijelaskan bahwa orang melamar pekerjaan tentu akan menulis surat lamaran, kemudian mengirimkan, dan kita harus menunggu hasilnya. Tapi nggak boleh kita berhenti sampai situ, karena zaman sekarang lihat ya berapa kampus yang ada di Indonesia, berapa lulusannya setiap tahun, banyak sekali ya. Kemudian dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Nah, kita kan berarti bersaing ya teman-teman ya, tentu nggak boleh berhenti mendaftar pada satu perusahaan saja. Saran saya, kirimkan di beberapa perusahaan, sehingga bisa dalam satu waktu Anda menunggu informasi dari beberapa perusahaan, kayak gitu. Yes, kemudian tentu teman-teman juga harus siap bahwa kemungkinan gagal pasti ada. Tapi ya it's fine, itu adalah pengalaman yang menjadikan Anda semakin dewasa dan semakin ya berpengalaman ya, mempunyai nilai dari pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan. Yuk kita masuk sekarang ke bagian persiapan wawancara. Nah, teman-teman, wawancara sendiri kan adalah proses tanya jawab ya antara interviewer atau wawancara kepada pelamar. Nah, terdapat persiapan dan juga detail tentang wawancara dan juga setelah wawancara. Yang pertama kita fokus pada persiapan dulu sebelum menghadiri sebuah wawancara. Jadi persiapan ini adalah fokusnya pada persiapan yang jarak menengah ya. Jarak menengah maksudnya kurang lebih mungkin dilakukan seminggu. Biasanya pengumuman wawancara itu biasanya tahap yang cukup di tengah-tengah ya teman-teman. Biasanya tahapan melamar kerja itu mulai dari 1. Seleksi administrasi. Jadi dari lamaran Anda akan diseleksi oleh pihak perusahaan, namanya seleksi administrasi. Setelah itu pasti ada tahap selanjutnya. Tahap berikutnya biasanya psikotes, tes kemampuan dasar. Kemudian ya isinya psikotes gitu, bahasa Inggris atau tes ya berkaitan dengan bidang kita. Setelah tes selesai, kemudian biasanya ada tes wawancara ini teman-teman. Tes wawancara, kemudian ada tes kesehatan, dan wawancara sendiri pun juga banyak, bisa beberapa tahap juga. Pertama yang ditemui wawancara oleh HRD. Kemudian ketika sudah selesai tes kesehatan, di akhir ini tes wawancara dengan user.
yaitu pengguna jasa Anda nanti. Biasanya yang keluar yang akan menginterview adalah pimpinan Anda nanti, calon pimpinan Anda gitu. Ya, untuk persiapan wawancara ini dilakukan kurang lebih 1 minggu sebelum jadwal wawancara. Tapi siapkan juga ya, ada kemungkinan bahwa pengumuman akan mendadak. Jadi dari tes, bidang ke wawancara, jadwalnya hanya berbeda 1 atau 2 hari, bisa jadi. That's why ketika Anda mengirim lamaran, tentu sudah mulai yang namanya poin kedua ini, mempelajari perusahaan. Yaitu perusahaannya apa, bidang atau industrinya apa, bentuk perusahaannya, perusahaan publik atau perusahaan privat, ya, kita juga harus mengetahui. Kemudian visi dan misi perusahaan tersebut. Kalau visi dan misi Poltek apa teman-teman? Nah, kita bisa mulai dari situ ya teman-teman ya, melihat visi misi dari organisasi sekitar kita. Nah, supaya kita pun terbiasa ya untuk mengetahui biasanya kata-kata, kalimat untuk visi itu seperti apa dan kalimat untuk misi itu apa. Jadi supaya saat Anda ditanya, blank kan, kadang-kadang lupa visinya. Anda bisa mengolah dengan kata-kata Anda sendiri, tapi intinya yang seperti yang sesuai dengan informasi dari perusahaan tersebut. Satu hal lagi adalah produk. Produk perusahaan tersebut apa gitu ya. Kalau jasa berarti jasa layanannya apa. Kemudian budaya organisasi, aktivitas, dan lain sebagainya. Kemudian satu hal yang minor, tapi juga penting, penggunaan warna. Jadi tentu teman-teman mengetahui ya, suatu perusahaan akan identik dengan suatu warna tertentu. Politeknik kita mempunyai identik dengan warna biru gitu ya. Nah, ada yang mengatakan, nah ini saya dapatkan langsung dari HRD, suatu perusahaan telekomunikasi di Taiwan ya, ketika saya berkuliah, bersekolah di sana, diberitahu bahwa HRD itu juga akan melihat bagaimana ada kecenderungan ya bahwa HRD itu akan lebih tertarik pada pelamar yang unik. Jadi uniknya dari segi lamarannya yang kalau tadi perusahaan telekomunikasi kan bukan yang sangat formal gitu ya. Surat lamarannya yang menarik. Kemudian CV, ya pembuatan CV juga ada template tertentu dan memasukkan warna-warna yang berkaitan ya dengan perusahaan tersebut. Kalau perusahaan tadi itu warna dasarnya kuning, ya makanya ada pelamar yang baik, pelamar yang mengerti, bisa menangkap sinyal itu dan menyajikan warna-warna kantor, warna-warna kuning tadi pada CV dan lamarannya. Tentu yang tidak berlebihan ya, dan biasanya semacam itu punya probability rate diterima lebih besar karena ada sedikit hal kecil yang dijadikan perhatian juga gitu. Hal yang ketiga yang sangat penting, Anda harus mempelajari job description, yaitu detail pekerjaan yang nanti akan kita lakukan ya kalau kita diterima. Jangan sampai waktu udah melamar nggak tahu tentang job description ini. Kemudian saya punya cerita satu hal. Ada teman yang dari jurusan teknik yang mendaftar pada suatu perusahaan gitu. Dari nama perusahaannya sih sepertinya maco banget gitu. Nama perusahaannya Paragon. Nah, teman-teman kalau dengar kata Paragon mungkin sebagian paham ya, ini perusahaan apa. Ada yang bilang perusahaan cat, tapi juga ada yang bilang perusahaan kosmetik, yes, yang membuat atau memproduksi produk Wardah itu. Nah, jadi ada teman yang tidak mengerti tentang nama perusahaan, dianggapnya, oh ya itulah ya, biasa daftar. Ternyata bidangnya adalah bidang kosmetik dan teman saya laki-laki, kemudian job description-nya adalah administrasi, ya, dan kalau di perusahaan kosmetik, kegiatan administrasi tentu banyak berhubungan dengan perempuan. Sedangkan dia tadi adalah anak teknik yang jarang sekali bekerja sama dengan perempuan dan dia merasa agak risih dan awkward gitu. Oke, jadi teman-teman harus pelajari nih bidang, ya di sini ya, di bagian bidang atau industrinya, produknya apa, dan juga job description ini sangat penting.
Selanjutnya, berkaitan dengan tipe wawancara itu. Nanti Anda pun juga harus mencari tahu tipe wawancara yang akan dilakukan tadi seperti apa. Ada tipe individual, yaitu kita menghadapi satu orang pewawancara. Namun ada juga yang tipe panel, yaitu yang di depan kita yang mewawancarai tadi terdiri dari beberapa orang. Ada dari bagian HRD, kedua dari bagian user, yaitu pemimpin, ya, calon pimpinan kita nanti. Kemudian ada bagian lain yang berkaitan yang akan tanya-tanya ya, bertanya kepada kita tentang masing-masing, tentang ranahnya masing-masing. Bisa aja yang bagian akhir tentang keuangan, gaji, dan seterusnya. Oke, untuk persiapan, ya Anda mungkin memikirkan bahwa wawancara ya udah ditanya, jawab lah gitu aja. No, nggak seperti itu teman-teman. Karena pada praktiknya tentu ketika kita dilihat oleh orang, ada tekanan tertentu, kita bisa grogi. Nah, jadi kalau udah grogi, bingung, nah kan juga hasilnya sepertinya tidak akan maksimal teman-teman ya. Nah, cara untuk mengurangi grogi tadi, seperti ke Anda presentasi ya, biar nggak grogi gimana caranya? Tentu persiapan dan latihan nih, satu latihan, di mana Anda persiapkan coba pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul pada saat wawancara. Anda browsing ada ratusan pertanyaan yang bisa Anda pelajari. Dan juga kalau perusahaan internasional, jangan sampai Anda lewatkan bahasa Inggris. Walaupun terbatas-batas, setidaknya pada hal-hal yang basic Anda bisa katakan dalam bahasa Inggris gitu. Kemudian satu lagi yang penting belum tertulis di buku adalah memastikan lokasi dan ruang wawancara. Ketika ya sama seperti Anda waktu mau ujian gitu ya. Waktu mau ujian tentu Anda ingin pada hari H ujian udah nggak bingung lagi mencari tempatnya. Tentu Anda harus sebelumnya memastikan lokasi saya ujian di mana, sehingga pada hari H, dari pagi persiapan bisa langsung cepat menuju ke lokasi tersebut. Nggak bingung lagi. Untuk kepentingan mental kita juga ya, jadi supaya kita nggak dredeg, nggak khawatir, nggak was-was karena bingung mencari lokasinya tadi. Supaya kita pun juga bisa memperkirakan ya, berapa durasi atau waktu dari rumah menuju ke tempat tersebut, kayak gitu. Itu sangat penting. Kemudian bagian selanjutnya adalah, ini di bagian sub wawancara, yaitu ada 3 persiapan ya. Pertama, yang kita lakukan di pagi hari waktu persiapan, kemudian saat udah di kantor di ruang tunggu, dan saat di dalam ruang wawancara. Yang pertama, pagi hari ya, ketika kita mempersiapkan tentu kita memilih pakaian yang rapi, sopan, tidak berlebihan. Nah, di sini saya kasih kata-kata tambahan. Ingat nggak materi proses pengelolaan pesan atau impression management? Bahwa kita mau mempresentasikan diri kita, self-presenting, dengan menggunakan 3 alat, yaitu panggung. Kemudian yes, teman-teman, ingat lagi ya materinya, saya bantu teman-teman untuk membuka halamannya ya. Itu Anda bisa dapatkan di halaman, let me find it. Yes, Anda yang memiliki modul ada di halaman 44 ya, halaman 44 di materi komunikasi interpersonal. Kita, ya ini hal yang penting selalu saya ulang-ulang. Ada self presentation, yaitu Anda harus memiliki 3 peralatan yang disebut front ya, yaitu panggung. Oke, seperti yang saya bilang tadi. 2, appearance. Oke, yes, appearance and manner, kayak tingkah laku. Teman-teman, makanya itu sangat penting 3 hal tersebut ya. Kalau di buku hanya ditulis gunakan pakaian yang rapi, nggak cukup gitu aja. Nah, kita juga harus tunjukkan dengan manner dan juga setting yang baik. Kemudian, jangan lupa persiapkan dokumen-dokumen yang harus Anda bawa, karena kadang-kadang diminta ya. Jadi kita sudah mengirimkan lamaran dan seterusnya, kemudian Anda datang
ke tempat wawancara tidak membawa apa-apa. Itu salah besar. Jadi tolong dipersiapkan juga dokumen-dokumennya. Jadi silakan siapkan juga setidaknya satu set lamaran lengkap Anda, surat lamaran, CV, dan seterusnya. Kopi, yang penting juga adalah kopi ini ya, sertifikat. Kalau Anda punya kemampuan, nah biasanya anak Poltek nih, dikasih pelatihan perpajakan. Jadi Anda punya sertifikat brevet A, B, kemudian punya sertifikat keahlian Microsoft, sertifikat bahasa Inggris, TOEFL, TOEIC ya teman-teman ya. Nah di situ dokumen-dokumen tersebut kan yang basic dan sangat penting yang perlu kita tunjukkan. Kalau teman-teman fresh graduate, apa yang mau dijual ya? Selain IP yang bagus, nah kalau IP bagus aja kayaknya sekarang udah ribuan kayaknya orang yang IP-nya di atas 3. Kemudian apa yang membedakan kita, yang membuat nilai kita lebih dibanding yang lain? Kemampuan organisasi. Ketika Anda punya sertifikat pendukung bahwa pernah memimpin sebagai apa atau pernah berkarya sebagai apa, bisa kita lampirkan juga. Kemudian tentu Anda harus datang awal ya, supaya sampai sana masih bisa bernafas, siap-siap menata lagi kalau ada yang nggak rapi, dan juga melihat situasi kondisi. Ya, ini yang kita lakukan saat yang kanan ya, di ruang tunggu. Ya, di ruang tunggu saat kita sudah datang di kantor tersebut. Pertama, ya menyelidiki suasana kantor, seperti apa suasananya. Kemudian keadaan karyawan. Apakah karyawannya, ya waktu kita melewati ruangan mungkin bilik-bilik dan semuanya fokus pada komputer masing-masing, atau ada juga karyawan yang diskusi sambil minum kopi gitu. Bisa kita simpulkan kalau yang kayak itu lebih less informal, less formal, nggak terlalu formal gitu. Ada juga yang benar-benar kaku. Nah ini banyak perusahaan di Cina di mana waktu kita bekerja tidak boleh yang namanya makan di dalam kantor. Ketika Anda butuh istirahat, butuh makan, cemilan atau apa, harus keluar ke pantry supaya di kantor tidak terganggu oleh bau-bau dan segala macam. Nah, kalau formal kayak gitu, yang ketat kayak gitu, Anda pun juga harus memahami ya, harus mengikuti. Kemudian di ruang tunggu yang ketiga, kita bisa berbicara dengan resepsionis atau sekretarisnya, bertanya tentang ya hal-hal yang belum Anda dapatkan dari browsing Anda tadi. Anda browsing tentang perusahaan, ada hal yang belum jelas, Anda bisa tanyakan pada resepsionis atau sekretaris. Ya, biasanya mereka tugasnya kan untuk menerima tamu dan tentu bisa ya, tentu punya waktu untuk menjawab pertanyaan Anda. Dan saya rasa orang-orang yang bekerja dalam bidang pelayanan ini tentu perilakunya juga akan sangat baik ya, akan menerima dan menjawab Anda dengan baik, asalkan Anda mulai juga dengan kata-kata yang baik dan sopan. Kemudian, ya, bersikap ramah dan wajar pada pelamar yang lain. Tentu pada saat itu kita adalah saingan ya, tapi bukan berarti harus menjatuhkan orang lain. Kalau di buku disebutkan bahwa Anda bisa ngobrol, bercakap-cakap dengan pelamar yang lain, tentu boleh ya bertanya dari mana dan seterusnya, bidangnya. Kemudian bisa bertanya apakah pernah mendaftar di sini sebelumnya, kira-kira tesnya apa saja. Tentu jika Anda mau Anda bisa bertanya. Namun ada juga orang lain yang ingin fokus pada persiapan wawancaranya, mau mengingat-ingat lagi pertanyaan atau latihan yang dulu sudah dilakukan, juga bisa. So, up to you ya, terserah dari Anda masing-masing. Tapi, yang jelas tetap kita ramah dan ya bersikap wajar pada pelamar yang lain. Ada kalanya pelamar membutuhkan bantuan kita, misalnya ada yang meminta bedak kayak gitu. Ya tentu kalau Anda ingin tampil lebih baik dibanding dia, tentu Anda nggak kasih ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan, tentu dia sendiri juga grogi sama seperti kita. Siapa lagi yang mau membantu kalau bukan kita? Kali aja nanti akan jadi sahabat. Yes, who knows. So, saran saya kayak gitu ya, tetap ramah. Kemudian yang penting ini, kita masuk ke ruang wawancara. Yang perlu diperhatikan adalah penampilan ya. Tadi kita sudah siapkan waktu di rumah tadi, ya, waktu udah nyampe kantor cek dulu.
Kemudian saat pembuka. Nah, teman-teman ingat ya sama materi primary effect dan halo effect. Etiket tentu Anda harus ingat. Nah, kita mulai dengan first impression yang bagus. Masuk ke ruangan tentu kita mengetuk pintu, ya kalau tertutup kita mengetuk pintu, dipersilahkan kita masuk, tutup lagi pintunya, dan juga datang. Jangan lupa berikan senyuman yang ramah gitu ya. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Nama saya Ima, pelamar nomor sekian. Kemudian tunggu, biasanya nggak langsung duduk ya. Biasanya kita akan dipersilakan, oh ya silahkan duduk. Nah baru kita ikuti petunjuknya tadi gitu. Kemudian sudah duduk, jangan lupa kalau duduk gimana posisinya ya, tegak, kemudian nggak sender, dan jangan melorot juga duduknya. Tangan tidak ada di meja, tangan di samping ya atau di pangku kayak gitu. Dan juga teman-teman bisa menjaga eye contact dengan para pewawancaranya, dan juga kalau eye contact-nya nggak perlu yang terlalu lurus dan nggak pernah dilepas. Maksudnya yang melihat dan fokus terus ke situ. Teman-teman tentu bisa yang natural, yaitu kadang-kadang melihat ke bawah, kemudian melihat lagi pewawancaranya. Kalau pewawancaranya ada beberapa, bisa bergantian melihat mereka. Tapi ingat ya, ketika kita menggerakkan bola mata terlalu cepat dari satu objek ke objek yang lain, ke atas, kiri, kanan, bawah, nah ini bisa disimpulkan bahwa kita tidak fokus dan nervous. Jadi ini paling sulit nih, menjaga kontak mata. Teman-teman tolong dipelajari dan pede aja sih sebenarnya. Mereka nggak akan memakan kita juga gitu. Jadi mindsetnya kita bertemu dengan orang baru, orang yang sukses. Jadi kita ingin belajar juga dari mereka melalui wawancara ini gitu. So, nothing to lose. Kalaupun nanti hasilnya apa, diterima atau enggak, itu belakangan. Yang penting ini pengalaman kita, pengalaman mengikuti wawancara. Jadi, enjoy every moment gitu. Kemudian, komunikasi nonverbal ya, ini juga masih mirip ya. Ingat nggak teman-teman, komunikasi nonverbal itu terdiri dari apa saja? Ada pesan kinesik ya, facial, postural, dan seterusnya. Kemudian ada pesan-pesan misalnya dari bau-bauan ya. That's why Anda pun juga kalau bertemu dengan orang yang wangi tentu senang juga ya. Nah, itu juga harus kita tunjukkan. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya adalah pertanyaan dan jawaban. Di sini di modul Anda sudah disebutkan ya beberapa hal yang menjadi topik wawancara, yaitu pekerjaan apa yang mau dilamar, pendidikan dan pelatihan yang kita miliki, latar belakang keluarga, karakteristik personal. Ingat ya teman-teman, kita dulu sudah tes yang namanya MBTI kalau nggak salah. Personality Anda, personality plus, yes, sanguin, populer, atau koleris yang kuat, melankolis. Nah, dari situ Anda pun juga bisa menjelaskan pada orang lain bagaimana sih sifat Anda itu. Kemudian tujuan karir, hobi, kesehatan, pekerjaan sebelumnya, kemudian pergaulan antar karyawan, pengambilan keputusan, dan seterusnya. Kemudian saya mau tambahkan ya, biasa yang terjadi pada saat wawancara itu adalah pembuka. Nah, bagian slide ini teman-teman ya, tidak ada di buku Anda. Silahkan teman-teman take notes ya, hal yang penting ini letakkan pada modul supaya mudah untuk dipelajari. Biasanya yang terjadi pada saat wawancara ada pembukaan, yaitu si pewawancara akan membuka dengan selamat siang, saya Ima Kristanti, HRD perusahaan ini. Dan tujuan wawancara kali ini adalah untuk mencari sesuatu. Nah, biasanya ada introduction semacam itu. Namun jangan kaget ketika misalnya sudah dipersilakan duduk, kemudian langsung pada pertanyaan. Jadi, tolong ceritakan tentang diri Anda. Bisa juga yang semacam itu. Kemudian kita masuk ke tahap inti ya, yaitu tanya jawab.
Hal-hal yang bisa ditanyakan adalah alasan melamar, tentang perusahaan, pengetahuan kita tentang perusahaan tersebut atau perusahaan kita yang lama. Kemudian tentang diri Anda ya, hobi dan personality, keahlian, itu ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian negosiasi gaji. Kemudian setelah wawancara puas, bertanya, dan sudah mendapatkan gambaran tentang diri Anda, tentu akan ditutup ya. Atau karena durasi sekian, dirasa sudah cukup, akan ditutup. Biasanya akan diberikan kesempatan ya, kita sebagai pelamar itu dikasih kesempatan untuk gantian bertanya. Misalnya kata-kata seperti ini. Ini tadi saya sudah bertanya banyak ya, sudah Anda jawab. Sekarang giliran Anda, pelamar, bertanya pada saya HRD. Bisa saja pertanyaan yang saya katakan itu nggak formal, tidak formal, tapi pakai kata-kata yang lebih sehari-hari. Bagaimana dengan jawaban Anda? Kemudian ini saya contohkan ya, A, contohnya semacam ini. Hehe, nggak ada Bu, udah cukup kah gitu aja. Oke ya, itu tadi yang A. Kemudian yang B, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya satu hal. Ketika saya datang tadi, nah, dan seterusnya, Anda bisa kembangkan pertanyaan Anda sesuai apa yang Anda ingin tahu. Dan akan saya bahas di akhir juga nanti. Nah, dari A dan B ini tadi, mana yang menurut Anda paling sesuai? Tentu kita ketika wawancara akan dinilai dari awal sampai akhir. Bisa saja pimpinan-pimpinan tadi sengaja mengajak bercanda dan seterusnya. Kadang-kadang itu adalah jebakan. Ketika suasana enak, kemudian kita pun jadi enjoy gitu, menikmati, terus lupa sopan santunnya, lupa etiketnya, dan bisa nggak sopan gitu. Nah, ini sebenarnya kan juga masuk penilaian teman-teman. Tentu, saran saya, nanti ketika wawancara mau bertemu dengan orang semacam apapun, tetap perilakunya yang baik, tetap sopan dan ramah. Kemudian di akhir, biasanya ada kesimpulan atau keputusan. Baik, misalnya kayak gini ya, baik mempertimbangkan dari tes sebelumnya, tes psikotes, kemudian tes bidang, dan hasil wawancara hari ini, saya putuskan bahwa, nah ini biasanya kesimpulannya kayak gitu, atau keputusan silahkan ditunggu dulu hasilnya. Maksimal dalam jangka waktu 2 minggu, kami akan memberikan surel, ya, surat elektronik atau email kepada Anda mengenai hasil dari tes kali ini. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian pasti ditutup dengan terima kasih, silahkan menunggu dulu di luar atau silahkan kembali lagi, hati-hati di jalan dan seterusnya. Tentu pelamar pun juga harus mengatakan terima kasih ya. Terima kasih Bapak, Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya hari ini. Kayak gitu dan seterusnya ya. Anda pun juga bisa itu ya, menutupnya dengan ini, harapan bahwa Anda tetap masih berminat untuk posisi tersebut. Besar harapan saya Pak untuk dapat diterima di perusahaan ini. Saya tunggu kabar baiknya, semacam itu. Oke ya teman-teman ya, nanti bisa dicoba tanya jawab dengan temannya. Kemudian ini saya berikan juga contoh-contoh pertanyaan saat wawancara. Yaitu pertama, ceritakan tentang diri Anda. Nah ini udah pertanyaan yang 1.0. Jadi semuanya basic dan selalu ada gitu. Tapi juga ada udah disesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Intinya ini tapi pakai cara pengembangan yang berbeda. Kalimatnya berbeda padahal yang ditanyakan sebenarnya ceritakan sih tentang diri Anda. Nah, ini satu jebakan juga ya. Ketika kita ditanya cerita tentang diri Anda, biasanya orang akan fokus pada cerita, ya nama saya ini, tanggal lahir ini, tinggi badan, berat badan. Nah, teman-teman,
wawancara ini sangat berharga dan setiap kata-kata yang kita ucapkan setiap waktu itu memiliki harga, memiliki makna yang memiliki makna yang sangat besar gitu teman-teman. Jadi fokuskan ya, usahakan setiap yang Anda katakan itu yang menambah nilai jual Anda. Dibandingkan bercerita tentang tanggal lahir, kemudian dulu SD di mana, SMP di mana, tentu akan lebih baik jika Anda bercerita tentang keahlian. Jadi Anda punya keahlian apa yang Anda pelajari pada saat kuliah yang mungkin akan bermanfaat ketika bekerja di perusahaan tersebut, kayak gitu. Kemudian tunjukkan bagaimana Anda dapat bekerja dalam tim atau terbiasa memimpin, mempunyai leadership yang tinggi. Nah, tentu akan lebih baik ya teman-teman kalau dikatakan dengan demikian dibandingkan bercerita tentang saya anak kedua dari 2 bersaudara. So what? Ya nggak ada artinya apa-apa. Tolong diceritakan yang menjual ya, atau meningkatkan nilai kita kepada si interviewer. Kemudian ada pertanyaan lagi, mengapa pindah dari tempat yang dulu? Kemudian yes, masalah terberat apa? Ya, ini saya fokuskan pada nomor 5 ya. Masalah terberat apa yang pernah Anda alami? Tentu kita bisa bercerita banyak hal ya, masalah apapun gitu. Tapi diharapkan ketika Anda bercerita, tetap kayak yang tadi saya bilang pertama, tetap bagaimana yang kita katakan tetap mengangkat nilai jual kita. Masalah yang Anda alami, kemudian Anda melakukan sesuatu sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Nah, kalau Anda bercerita tentang ya masalah saya dulu pernah punya pacar kemudian putus, kemudian saya belum mendapatkan, ya itu nggak ada fungsinya apa-apa bagi perusahaan. Namun ketika Anda cerita, ketika saya tergabung pada organisasi ini, saya memiliki masalah berkaitan dengan kerja sama tim. Namun, kami melakukan ini sehingga di akhir untuk pelaksanaan proker tersebut dapat terlaksana dengan baik. Kuncinya adalah something. Yes, tentu itu akan lebih menarik bagi para pewawancara Anda. Kemudian, mengapa saya harus menerima Anda? Nah, ini satu pertanyaan juga yang basic yang harus Anda persiapkan. Kalau pertanyaan ini tidak bisa kita jawab, tentu pewawancara akan ragu-ragu untuk memilih kita. Karena kalau pelamar sendiri nggak pede dengan kemampuannya, kenapa saya harus kasih kesempatan? Mungkin begitu pikiran dari HRD tersebut. Jadi, walaupun Anda menyadari masih banyak kekurangan, tunjukkan bahwa saya ini banyak kekurangan. Namun saya cepat belajar dan saya ingin belajar. Ya gitu. Jadi, tunjukkan bahwa ya kemampuan-kemampuan Anda dan tunjukkan bahwa Anda siap untuk belajar dan membantu perusahaan. Tapi perlu diingat juga, jangan bicara terlalu tinggi. Ya, saya yakin lah kalau Anda menerima saya nanti penjualan akan berlipat 2 kali. Berlipat sebanyak 100%. Ya, berlipat jadi 200% dari penjualan yang ada sekarang. Wah, kalau ngomong besar doang kayak gitu, kayaknya pun juga jadi blunder buat kita ya, teman-teman. Karena perusahaan aja orang-orang yang sudah lama bekerja di situ belum tentu bisa bikin penjualan 2 kali lipat. Nah, ini ada anak baru tiba-tiba ngomong gede doang. Nah, teman-teman, tentu Anda ingin menjual atau meningkatkan diri Anda di depan orang, namun juga yang realistis. Jika Anda nggak bisa, ya akui bahwa nggak tahu, tapi saya ingin berusaha. Seperti itu ya. Kemudian yang perlu lagi saya katakan bahas di sini adalah nomor 4 ini, penting juga nih. Dan selalu seringkali ditanyakan. Berapa gaji yang Anda harapkan? Tentu kita menginginkan gaji yang tinggi ya. Tapi kalau kita katakan kita fresh graduate belum punya keahlian apapun, Anda meminta ya saya mau gaji 10 juta ya karena saya lulusan terbaik dari Politeknik Negeri Malang, IP saya 3,9. Yes. Ketika Anda katakan gitu, mungkin HRD-nya akan ketawa.
Iya, belum punya pengalaman apa-apa, cuma bekal teori aja mau minta gaji besar. Tentu Anda harus persiapkan jawaban yang tepat. Kalau Anda jawab ya seberapa dikasihnya lah saya ngikut. Nah, teman-teman kalau dijawab kayak gitu juga kurang oke ya, kayak nggak punya kepercayaan diri gitu. Tentu Anda harus mengetahui berapa sih standar gaji untuk fresh graduate di kota tersebut. Katakanlah di Malang ini standar gajinya adalah 2 juta untuk lulusan D4 atau S1. Ya, contoh saja ya, saya nggak tahu berapa. Kemudian melihat juga level perusahaan tersebut. Ketika ini perusahaan besar, tentu nggak akan ragu-ragu untuk memberikan gaji lebih tinggi dibanding rata-rata kan? Ya, Anda bisa katakan bahwa mempertimbangkan bahwa saya sendiri fresh graduate yang belum punya pengalaman, namun saya sendiri mempunyai keahlian sebagai yang saya sebutkan tadi, dan juga saya melihat bahwa standar gaji di Kota Malang adalah sekian, sehingga saya harap nanti ketika saya bekerja saya dapat mendapatkan gaji sebagai berikut. Misalnya gitu, gaji berapa sebutkan. Yes, biasanya gaji itu teman-teman bisa, ada juga yang sumber yang mengatakan ya bahwa gaji standar gaji rata-rata di suatu kota berapa, katakanlah 1 juta, misalnya 1 juta ya. Anda tentu ingin menghargai diri Anda lebih dong. Nah, Anda bisa tambahkan dengan 30% dari gaji standar tersebut. Jadi kalau tadi gaji standarnya 1 juta, Anda minta, baik saya akan minta saya harap gaji saya nanti sebesar 1,3 juta. Dengan pertimbangan bahwa saya pun juga membutuhkan uang, membutuhkan ya keuangan yang baik. Saya harap saya bisa mendapatkan pendapatan yang cukup untuk saya hidup, untuk saya menabung juga, dan seterusnya gitu. Jadi ada harapan juga disertakan, harapan pribadi Anda. Kemudian di akhir wawancara, nah seperti saya bilang tadi, biasanya interviewer akan memberikan kesempatan bagi pelamar untuk gantian mengajukan pertanyaan. Nah, kalau dijawab nggak ada pertanyaan tuh, nah itu kan juga menyia-nyiakan kesempatan. Tentu kita ingin menunjukkan diri yang terbaik ya, caranya dengan mengajukan pertanyaan, supaya menunjukkan bahwa kita masih berminat, benar-benar berminat pada posisi tersebut. Contoh pertanyaan misalnya, dapatkah Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang pekerjaan ini? Hasil yang Anda harapkan dari saya. Kemudian, bagaimana budaya kerja, situasi kerja di perusahaan ini? Kemudian, bagaimana dengan pendahulu saya yang menempati posisi tersebut? Apakah dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi? Kemudian, apakah disiapkan training untuk karyawan baru seperti saya nanti gitu. Itu salah satu ya contoh-contoh pertanyaan yang bisa Anda ajukan. Terakhir, tindak lanjut. Setelah wawancara berakhir, tentu Anda pulang, dan di rumah yang bisa Anda lakukan adalah mengirimkan surat elektronik ya, ucapan terima kasih, dan juga Anda bisa sebutkan lagi ya hal-hal yang terlupa. Misalnya yang belum Anda sampaikan pada saat wawancara tadi, kadang-kadang teringat ya, dan juga melampirkan lagi dokumen-dokumen yang Anda janjikan untuk melampirkan. Yang tadi dibahas, misalnya dibahas, pernah ikut organisasi ya? Buktinya coba. Nah, Anda bisa lampirkan sertifikat-sertifikat Anda. Kemudian ditutup dengan konfirmasi bahwa bahwa pelamar ini, Anda ini masih berminat pada posisi tersebut dan besar harapannya untuk diterima. Ya, mungkin dengan surat tersebut bisa mengesan ya, memberikan kesan pada wawancara tadi, pada pimpinan Anda, dan ya mungkin karena dia memiliki lowongan lain yang kira-kira cocok untuk Anda mungkin bisa akan dipanggil ya, atau bisa jadi database perusahaan yang nanti mungkin Anda akan dipanggil untuk menempati suatu posisi di masa mendatang gitu. Oke, jadi teman-teman,
kita sudah menyelesaikan materi kita ya. Saya ingatkan lagi bagi Anda untuk mengerjakan tugas-tugas sebagai berikut ya. Ya, semudahnya Anda kerjakan semua tugas yang ada di modul. Namun seringkali mahasiswa saya, tugasnya kalau soalnya pendek dikerjakan. Namun ketika tugasnya praktek semacam ini nggak dikerjakan karena malas. Teman-teman, ingat ya, kalau yang ini adalah yang terapan sekali nih. Yang terapan sekali yang sangat penting ya, bagi Anda nanti. Ingat ya, setiap usaha yang kita lakukan pasti akan berbuah suatu saat. Gitu. Jadi semangat. Kemudian saya berikan informasi tambahan ya. Teman-teman, untuk nilai Anda nanti, ya, nilai akhir semester akan saya ambil dari nilai keaktifan. Kalau UTS kemarin kan belum ya, nilai keaktifan belum saya ambil karena masih ada yang belum presentasi kan. Jadi nilai keaktifan ini akan saya pakai untuk menambah nilai Anda, ya, nilai asli Anda yang dari UAS sama nilai praktek. Menghasilkan nilai akhir yang sudah ada perhitungannya gitu sesuai di buku pedoman Anda gitu ya. Jadi bagi Anda yang aktif, congratulations, Anda akan mendapatkan komisi ya, komisi bentuk tambahan nilai. Seperti itu, dan untuk wrap up materi hari ini, teman-teman tentu kita ingin menampilkan diri dengan baik. Tentu ketika wawancara kerja Anda ingin diingat dan tampil menonjol dibandingkan yang lain. Namun, jangan sampai ya teman-teman terbutakan oleh hal tersebut. So, saran saya, Anda tetap menjadi diri Anda sendiri, nggak perlu merubah diri demi orang lain. Tentu kita sendiri kan sudah unik ya, dan tentu kalau ketika Anda punya kelemahan, diperbaiki kelemahannya, bukan ditutup-tutupi. And be yourself. Seperti itu, materi wawancara pekerjaan, kita akan ketemu lagi ya next time dengan materi-materi yang lain ya, mungkin di mata kuliah yang selanjutnya. Thank you teman-teman atas usahanya selama 1 semester ini. Terima kasih atas partisipasinya, dan saya tetap menunggu ya teman-teman untuk mengevaluasi saya juga dari model pembelajaran dan lain-lain. Tolong kasih saran ya, supaya saya sendiri juga bisa belajar dan mengembangkan diri juga. Well, kayak gitu aja, and untuk menutup kelas, see you around. Semangat buat UAS-nya nanti. Bye-bye!